العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bisa berhadir di majelis ini yang pada malam hari ini kegiatan kita adalah ta'lim. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau insyaallah kita akan berbahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mulai mari kita bersama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, dosa dan kesalahan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, dosa dan kesalahan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم والفتح والمنصور والنسبوت 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 الله يغفر لهم يا رب يولي رجالي في الجنة ونبي وزر الإيمان والإيمان 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 بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita minggu yang lalu, bahwasanya minggu yang lalu kita sudah membahas tentang melaksanakan ibadah kurban dalam konteks sebagai bukti rasa syukur atas apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu yang kita minta dengan Allah lewat doa-doa kita atau yang tidak kita minta sama sekali. Pada kenyataannya semuanya Allah berikan
untuk kita. Sehingga konteks ibadah kurban itu di samping melaksanakan perintah Allah juga sebagai bukti rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan membahas kembali bahwasanya kurban itu adalah penyembelihan hewan yang diatur oleh syariat. Kemudian pembagiannya pun diatur oleh syariat. Hukum ibadah kurban secara umum adalah sunnah muakkad. Sunnah yang diutamakan. Kemudian dari sunnah muakkad tadi akan terpecah kepada dua hukum. Yang pertama sunnah muakkad, yang kedua bisa jadi sunnah muakkad itu menjadi wajib. Kapan hukum sunnah muakkad yang kaitan dengan ibadah kurban yang kita lakukan dalam ibadah haji, dalam bulan haji menjadi wajib? Saat orang yang berkurban itu kurbannya adalah kurban nadar, niat. Aku kalau rumahku jadi tahun depan aku kurban. Nah, itu namanya kurban nadar. Bukan lagi hukumnya sunnah muakkad, tapi hukumnya wajib. Apa bedanya? Kalau yang biasa, kurban biasa, yang kemudian kita ujuk-ujuk ikut satu nama, titip ke si A. Yang kita, aku tahun ini ikut kurban. Yang biasa, tanpa ada niat sebelumnya. Maka orang yang melakukan ibadah kurban, yang pada dirinya, pada individunya hanya terkena atau dijatuhi hukum bahwa dia melakukan ibadah kurban itu hanya sebatas sunnah muakkad, maka si yang berkurban boleh memakan daging hewan kurban. Tetapi kalau kemudian hukumnya wajib dikarenakan nazar, dikarenakan niat, dia berkurban tadi niat, kemudian itu menjadi wajib baginya, maka orang yang berkurban semacam itu tidak boleh sedikit pun memakan daging kurban. Jelas bedanya, Pak? Jelas. Jadi kalau yang kita biasa dihukumkan sunnah muakkad. Tapi kalau ada orang yang kemudian bernadar, oh kalau anakku lulus sekolah, oh lulus ini aku mau kurban, itu nadar namanya. Jadi kalau kita ikut kemudian ikut ke orang yang kemudian pengelola, misalnya ada yang pengelola untuk arisan atau apakah namanya itu, kita ikut di situ. Hukum kepada kita tidak sama dengan saudara kita yang lain. Mungkin bisa jadi saudara kita yang lain hukumnya sunnah muakkad, kita wajib. Jadi kalau orang ngasih kita kemudian ngasih kita dagingnya itu, jangan dimakan. Yang nggak boleh makan serumahan ke Pak? Enggak. Kita yang bernadar. Tetapi sebaliknya kemudian, di samping itu, keutamaan orang yang melakukan ibadah kurban yang terkena kepada dirinya hukum sunnah muakkad dengan orang yang berkurban yang terkena kepada dirinya hukum wajib karena nazar, maka lebih utama orang yang bernazar. Paham? Lebih utama orang yang bernazar.
istilah kalau kedudukan itu, kalau bagian istilahnya, kalau bagian bagi roti dalam satu pak itu misalnya, yang sunnah muakkadah dapat 4, yang wajib dapat 6. Kalau mau dihitung imbalan. Nah, sunnah muakkad pun akan terbagi menjadi 2. Yang pertama sunnah nafsi, yang kedua sunnah kifayah namanya. Pernah dengar? Sunnah nafsi itu terkena kepada pribadi seseorang yang ada di dalam rumah tangga yang dia mampu menghidupi dirinya. Contoh, kita punya dalam satu rumah ada 5 orang. Ada 5 orang, ada bapak, ada ibu, ada anak 3. Siapa-siapa yang terkena sunnah nafsi, 1 bapaknya, 2 mamanya, ketiga adalah anaknya jika mampu mencari kehidupannya sendiri. Maka sunnah kepada anak itu. Kepada siapa kemudian terkena sunnah kifayah? Kepada kepala keluarga yang di dalam rumahnya anak-anaknya belum mampu mencari rizki sendiri. Maka hukumnya sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah adalah apabila dalam satu rumah itu sudah melakukan, maka terlepaslah ke hukum kesunahan itu kepada keluarganya. Tidak lagi terkena hukum sunnah kepada sunnah nafsi tadi, bapaknya kena, mamanya kena. Dengan kalau ada anaknya besar, sudah kerja di tambang, gaji 10 juta misalnya, bujangan, itu terkena kepada dirinya sendiri. Terkena kepada dirinya sendiri. Tidak lagi kepada tanggungan orang tuanya. Nah, kalau sunnah yang tadi keseluruhan tadi, kalau ada satu saja orang tuanya yang berkurban, maka boleh semuanya. Artinya kewajiban hukum sunnah kepada keluarga tadi sudah jatuh sebagaimana fardu kifayah yang mengenai kepada diri kita saat ada saudara kita atau tetangga kita atau orang dekat rumah kita yang terkena bencana meninggal dunia atau terkena musibah meninggal dunia. Jika ada 1-2 orang, ada sudah yang melakukan, maka yang lain tidak terkena hukum fardu kifayah. Sama halnya seperti itu. Cuma bedanya kalau itu fardu kifayah, kalau ini sunnah kifayah. Berikutnya yang harus kita paham benar, jenisnya. Jenis hewan yang bisa dimasukkan, dikategorikan kepada hewan sembelihan kurban. Ada 3 jenis. Yang pertama unta dan sejenisnya. Yang kedua sapi dan sejenisnya. Yang ketiga kambing dan sejenisnya. Itu boleh dengan syarat umur 2 tahun dan atau telah melahirkan 2 kali. Boleh. Yang perempuan, sapinya perempuan, melahirkan 2 kali itu sudah boleh. Atau kalau sapi biasanya, kata abah saya dulu, ngukur tanduknya begini. Tanduknya itu dipegang begini. Kalau nongol di sini, itu pasti lebih dari 2 tahun. Ya, yang punya sapi, Pak Tio. Ya, dipegang begini lebih dari 2 tahun. Kalau kambing lebih gampang lagi. Kambing itu lihat gerutan di pangkal tanduknya. Kalau 1 berarti sekali melahirkan. 2 kali melahirkan. 3 kali melahirkan. Dia ada gerutan kayak batas ini. Di tanduknya. Pernah perhatikan?
Ya, yang perempuan, silakan perhatikan di hari raya kurban kalau ada kambing, lihat pangkal tanduknya. Dia ada gerutan itu, kayak jadi modelnya gini. Ini tanduk, modelnya tanduk ini lepas, pasang baru. Jadi ada apa namanya itu? Apa namanya kalau itu? Nah, kayak begini modelnya. Nah, itu kalau dia satu aja itunya, berarti baru sekali melahirkan. Biar bilang yang punya, Pak, ini sudah 2 kali, jangan percaya. Kalau dia 2 kali, kalau dia 3 kali. Itu 2 kali. 2 kali melahirkan bagi yang perempuan atau usia 2 tahun. Dan dicari yang gemuk dan sempurna. Gemuk dan sempurna. Jangan ada yang pincang, jangan yang matanya macam-macam pokoknya. Pokoknya sempurna. Sempurna, enak dilihat, enak dipandang, gemuk, unta. Nah, kalau kambing hanya untuk 1 orang. Sapi dan unta boleh 7 orang. Lebih enggak boleh, kurang boleh. 1 sapi orang 3, ya silahkan. 1 sapi orang 5, ya silahkan. 1 sapi orang 8, jangan. Batas maksimal 7. 7 orang, jangan lebih, kurang boleh. Saya misalnya, dalam satu rumah saya istri anak 4, 6. Saya kurban 1 sapi. Bolehkah? Boleh. Padahal tidak 7 orang, hanya 6 orang, boleh. Atau urunan. Pak Eko, Pak Tio, Pak Selamat, cerita-cerita, ayo beli sapi yuk. 3 orang, kita bertiga, kita kurban 1 ekor. Boleh. Tapi kalau kemudian 8 orang, itu yang nggak boleh. Tidak boleh 8 orang. Mana yang lebih utama jika misalnya, ini harus juga kita paham betul. Mas Lili misalnya, mau kurban sendirian. Dengan kurban sendirian, mana lebih baik, mana lebih utama 1 ekor sapi dengan 7 ekor kambing? Harga sapi berapa, Mas? 22. Harga kambing berapa? 4 juta. 4 kaloknya 20, dapat berapa itu? Dapat 5. 1 ekor sapi atau 5 ekor kambing? 1 ekor, kalau 1 ekor sapi. Rujukan kemudian untuk memilih mana yang lebih baik adalah sabda Rasulullah SAW. Rujukannya apa? Saat engkau berkurban, seberapa banyak darah yang mengalir dari sembelihan, sebanyak itulah kemudian Allah memberikan rahmat kepadamu. Pikirkan sekarang, banyak mana 1 ekor sapi dengan 5 kambing? Lah, paham kan sekarang kan? Maksud saya begini, duitnya sama, tapi jenis hewan sembelihannya yang beda. Yang kita cari apa? Dengan kita melakukan ibadah tadi, kita mencari rahmat Allah. Jalannya kalau ini sedikit, yang ini banyak, kenapa milih yang sedikit? Kan gitu. Di semua hadis kita temukan. Di semua hadis, kita yang pernah belajar hadis, kita yang di semua hadis.
Semua yang dilihat adalah darah yang keluar dari sembelihan, bukan seberapa banyak dagingnya. Nah, akhirnya kita punya pengetahuan hari ini. Kalau satu sapi darahnya 2 liter, ada 2 liter. Nah, 3 liter. 3 liter. Nggak nyampe, Pak. Kalau 3 liter nggak nyampe. Anggaplah 3 liter. Kambing 5. Kalau seliter 1, 5 liter. Itu kalau kambing 5. Kalau uang yang kita belikan sapi tadi bisa kambing 6. Apa enggak tambah banyak? Ya. Iya, 1 kambing 1 orang. Tapi gini, yang ingin saya sampaikan adalah pemahaman kita tentang kurban. Kalau yang berkurban saya sendirian, saya mau beli sapi sendirian, tidak usah bawa orang. Saya sendirian. Artinya saya akan diberikan 2 pilihan. Beli sapi 1 ekor, apa beli kambing 6. Duitnya sama habisnya. Anggaplah sama-sama misalnya habis 25 juta misalnya. 1 sapi harga 25 juta, 6 kambing 25 juta. Maka di saat seperti itu yang harus kita pilih dengan pengetahuan kita harus memilih kambing 6. Dengan dasar itu tadi. Karena yang dilihat bukan seberapa besar hewan sembelihan. Yang dilihat Allah di semua hadis, penilaian itu seberapa banyak darah yang mengalir saat pemotongan hewan sembelihan. Yang kedua, berapa banyak bulu yang ada di hewan sembelihan. Ayo, cobain. Kan begitu. Yang kita temukan kan begitu, Pak. Berapa banyak bulu yang ada di hewan sembelihan. Baru yang kita beli bukan kambing misalnya, domba. Apa itu yang tebalannya itu? Apa? Lah. Apa enggak tambah banyak? Tiga sudah. Kemudian berkenaan dengan urunan, patungan. 1 sapi 7 orang. Boleh enggak lebih? Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak, kalau tidak ada hubungan keluarga. Tidak boleh lebih daripada 7 orang. Di dalam beberapa riwayat saya pernah menemukan bahwa apabila itu dilakukan dalam satu rumpun keluarga, boleh lebih daripada 7 orang. Saudaranya 10 bersaudara. Maka boleh orang 10 itu beli 1 sapi. Dengan sistem urunan orang 10 itu boleh. Tapi kalau ada satu di antaranya orang luar, nggak boleh. Boleh enggak? Makanya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena saya pernah membaca dalam sebuah kitab, ada satu cerita, orang itu punya anak 6. Berarti sama ibunya 7, sama bapaknya 8. Beli sapi 1. Mau kurban. Ibaratnya sapi sekurban tadi mau diantar ke masjid atau ke musola. Pas diserahkan, dilihat namanya 8. Panitia nggak mau terima. Kelebihan. Maka ini sapi peliharaan sendiri. Si yang punya sapi bilang, kalau enggak boleh 8, enggak jadi kurban. Kira-kira kalau kita di posisi semacam itu, 7 nggak boleh, bilang panitia. 8 kalau 7 aja orangnya nggak jadi kurban. Kalau 8 panitia nggak mau nerima.
Gimana Pak? Panitia jadikan korban satunya. Di kitab itu diceritakan begini. Saking bijaksananya ulama tadi, beliau bertanya begini. Wahai Bapak, anak Bapak berapa? 6. Paling tua umurnya berapa? 20 sekian tahun. Paling kecil umurnya berapa? 8 bulan. Apa bilang beliau? Pak, kasihan anak Bapak yang umur 8 bulan. Kenapa? Naik sapi pasti nggak bisa loncat. Harus ada tangganya. Tangganya kambing 1. Jadi 1 sapi tambah kambing 1. Silahkan orang 8 nggak apa-apa. Kambingnya jadi tangga. Rupanya masuk di akalnya. Akhirnya tambah kambing 1, masuklah 8 orang. Boleh? Boleh. Sapi 7 orang. Kambing 1 orang 1. Ya pas kan? Loh, ya mesti. Nambah tangga kok. Tambah tangga. Kalau yang 8 tadi legowo Pak, saya nggak usah ikut. Nggak masalah kalau legowo. Ini yang nggak legowo yang punya. Kalau nggak 8 nggak jadi. Kalau nggak 8 nggak jadi. Yang terakhir pesan saya berpesan kepada bapak-bapak yang ikut iuran kurban. Kepada bapak-bapak yang kita ikut nih, yang misalnya kalau di Jembayan sebulan bayar 250.000 kalau tidak salah. 250 kita ikut itu. Kemudian masuklah nama kita kepada arisan kurban itu. Bahasa kita di sini arisan kurban. Entah apa namanya. Sebisa mungkin. Yang pertama, hadiri waktu pemotongan hewan sembelihan kurban. Yang kedua, saat orang memberikan daging sembelihan hewan kurban ke rumah kita, makanlah hewan kurban itu. Yang bukan nadar, yang biasa, makan biar sedikit. Pak, saya tekanan. Udah, makan. Makan. Kita harus makan. Sebanyak apapun duit kita mungkin bisa beli 5 kilo, 10 kilo, gampang misalnya, tapi beda dengan hewan sembelihan kurban. Makan. Jangan takut. Makan. Insya Allah keberkahan itu akan kita dapat dari hewan sembelihan kurban tadi. Beda, Pak. Beda. Jadi hal-hal yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi menambah pengetahuan kita. Mungkin kita tidak bisa lakukan itu di tahun ini di ibadah kurban karena tinggal beberapa hari, kurang lebih 10 hari kalau tidak salah. Ya, 10 hari, kurang lebih 10 hari lagi. Tidak mungkin. Tapi paling tidak kita punya pengetahuan. Oh, nanti kalau saya pengen begini, harus begini. Kalau kemudian saya punya niat, berarti kurban saya nazar, saya tidak boleh makan. Yap. Kalau kurban kambing perempuan itu dibolehkan. Imam Syafi'i membolehkan dengan batasan. Batasan itu tadi, batasnya 2 kali melahirkan. Dan kambing perempuan jangan dalam kondisi hamil. Tidak boleh dalam kondisi hamil. Boleh. Makanya tadi ukurannya itu. Ukuran. Kalau laki-laki lihat tanduknya atau usia 2 tahun. Kalau bagi yang jenis kelaminnya perempuan,
dia 2 kali melahirkan atau 2 tahun lebih dengan tanda itu tadi. Boleh. Boleh dilakukan. Siap. Bentar. Kalau misalnya yang kita berkorban, tapi mengatasnamakan orang yang meninggal itu gimana? Kaitannya juga dengan kehadiran dan yang merasa daging. Orang yang melakukan ibadah kurban kemudian berniat, mudah-mudahan dengan fadilah, dengan keutamaan kurban itu disampaikan kepada almarhum bapak saya, si Pulan bin Pulan, misalnya nih. Maka yang hadir tidak mungkinlah Pulan bin Pulan tadi. Memang yang bayar dia, yang bayarkan kita. Kita lah yang hadir di situ, kemudian kita yang menikmati, kita yang makan itu kita. Tidak. Nah, konteks itu, barang siapa kemudian yang melakukan sesuatu, kemudian berniat untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka orang yang melakukan ibadah itu, apapun jenis ibadah itu, tidak mengurangi pahala ibadah kepada yang melakukan. Bukan berarti kita tidak dapat apa-apa, enggak. Sama, tidak hilang. Cuma yang di sana dapat juga, misalnya nih, ibarat kata, kita melakukan pekerjaan A, kita dapat segelas air, kalau kita sendirian. Tapi kalau kita niat, oh ini untuk almarhum bapakku Pulan bin Pulan, dia dapat nih 1 juga. No. Ini tidak berkurang, Pak. Tidak mengurangi. Nah, makanya dulu pernah saya bahas tentang penggunaan harta warisan. Di situ manfaatnya sebenarnya. Oh, peninggalan orang tua kita, ambil untuk kurban. Dulu pernah saya bahas. Bapak Abi? Ini kan enggak. Misalkan 7 orang ini iuran sapi satu. Ya. Tapi sepertiganya kan dibagikan oleh 7 orang itu. Betul. Nah, ini dapat. Ini yang nazar juga dapat. Yang lainnya juga dapat. Okay. Jadi misalkan yang nazar ini enggak makan di dia punya yang korban ini tadi, tapi makan yang punya temannya ini tadi. Tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Bisa sampean makan. Ini misal nih. Di sini kita motong, sampean ikut dalam kelompok di sini misalnya nih. Kelompok sini. Yang di sini sampean enggak boleh ngambil. Tapi misalnya saya di Jembayan bikin, tak antari sampean, makan aja enggak apa-apa. Misalkan motor ini ada 2. Oke. Yang 1 dia ikut. Itu kan enggak. Oke. Nah, maka yang satunya ini gimana? Ya sekarang begini, mungkinkah panitia enggak nyampur itu? Sampean bisa milih yang mana punya sampean yang mana bukan. Loh, sekarang habis di daging kan di dagingnya dimasukkan di bak tuang, baru potong kecil-kecil ini. Sampean milih yang mana tadi yang punya sampean, yang mana punya Pak Narno, sampean bingung. Lah kecuali Pak Eko yang mau nandai pakai spidol. Bukan, takutnya saya Pak Eko nandai pakai spidol, yang diantar Pak Narno yang tidak ada tandanya, ya tetap tidak bisa sampean makan. Oh, ngono Kak. Nah, ini mungkin konteks itu lagi Pak Edi. Yang dimaksud wajib tadi kita nggak boleh nikmati dia. Seumpama ini kita punya termasuk nader apa enggak, kita punya sapi, biara sapi sendiri, nanti kalau sapi ini udah besar nanti tak kurbankan, itu termasuk. Lah itu nadar. Tetapi siapa tahu nanti sapinya mati udah jadi kurban.
bukan. Oh enggak, ya ini sudah. Berarti kan ya, Yang pertama, yang kedua konteks ngadiri tadi loh. Kadang-kadang kita itu punya sapi. Kadang-kadang melihat sapi itu mau dipotong kan kasihan, Pak. Maksud itu konteks ngadiri itu ngadiri melihat motongnya atau ngadiri di ada di situ, Pak. Jadi gini, sebenarnya begini. Kenapa saya bilang konteks itu harus hadir? Sebenarnya kalau kita benar-benar mau melakukan menjalankan sesuai aturan, panitia itu nggak perlu. Nggak perlu panitia. Kenapa? Seharusnya yang melakukan adalah orang-orang yang berkurban itu. Kenapa hari ini muncul panitia? Mereka nggak bisa ngelakui, mereka nggak bisa ngerjakan. Kemudian diserahkanlah kepada panitia. Seharusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ekor. Nih 7, 1 ekor. Ya ini aja orangnya. Kan cukup. Seharusnya seperti itu. Yang motongnya mungkin ada orang 7 di antara orang 7 yang bisa potong-potong sendiri. Sendiri, bagi. Kemudian, oh ini kita yang nganter. yang penting kita hadir, tidak menyaksikan pas motongnya. Nggak masalah sebenarnya. Jadi kenapa harus hadir? Kemudian karena dalam proses pemotongan hewan sembelihan hewan kurban itu ada namanya ijab kabul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ini rumbuk dulu. Ini kita potong sendiri. Siapa yang motong dia orang 7. Oh, enggak ada yang bisa. Kita serahkan ke anu aja. Sampean yang mewakili. Artinya ada penyerahan dari bapak-bapak yang 6 orang tadi kepada 1 orang untuk melakukan akad kepada si tukang sembelih. Akadnya ada. Bukan ujuk-ujuk kita datang habis terima, habis setor duit sudah kemudian diam. Belum selesai. Konteks yang pertama tadi kalau kita waktu itu belum tahu tidak apa-apa. Aku tadi mau kayak gitu. Tapi ketidaktahuan itu kata Pak Lili dimaafkan biasanya. Tahu adanya di antara itu dimaafkan. Karena belum tahu waktu itu. Di antara rumah saya kembalikan karena juga nggak mau makan kan. Kalau kemudian mau mengembalikan, terima dulu. Ya, terima dulu. Baru kita kembalikan ke panitia. Terima dulu. Karena kasihan panitia kalau tidak kita terima. Kasihan panitia. Kenapa? Karena kewajiban panitia untuk menyampaikan kepada kita. Kita tidak mau. Kan kasihan. Jadi terima dulu, sampaikan kewajiban itu, luluskan kewajiban teman kita yang di panitia. Kita terima dulu, baru kita serahkan kembali. Enggak masalah. Enggak ada yang mau nerima, antar ke tempat saya, enggak apa-apa. Jadi hal-hal yang semacam itu yang perlu kita jaga sebenarnya. Dengan kalau misalnya, makanya dulu almarhum abah saya itu bilang begini, ngasih tahu kami anak-anaknya konteks kurban. Jadi bagi yang pernah ketemu orang tua saya, tahu siapa abah saya. Dengan beliau itu hanya dengan bahasa-bahasa yang terkadang susah kita cerna. Konteks kurban, beliau pernah sampaikan ke saya. Nih, beliau tuh manggil saya begitu. Nih, belajarlah jadi orang kaya di mata Allah. Jangan pernah belajar jadi orang miskin di pandangan Allah. Konteksnya ibadah kurban. Apa konteks ibadah kurban dengan ucapan saya tadi? Kita terkadang kalau enggak dapat kita ngomel. Kok aku enggak dapat? Kok aku dikasih cuman segini? Kok saya cuman enggak dikasih ini? Padahal saat itu kata abah saya, saat itu Allah menilai engkau dalam kondisi mampu. Dan yang melihat engkau mampu itu bukan manusia, tapi Allah. Masuk Pak? Tapi kemudian dengan kita tidak mendapat, kita kemudian mencari-cari. Mana punyaku, mana anu. Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah aku ini miskin. Maka saat itu kata abah saya, engkau miskin di mata Allah.
Makanya konteks ibadah kurban sesungguhnya, belajarlah jadi orang kaya di mata Allah. Yep. Ini dipanggil sebagai panitia kan, cuma ini dengar ini katanya korban itu diambil nanti 10 kilo untuk dimasak dimakan yang panitia itu. Nah, itu sama kasus yang sudah ini. Saya masih dengar ini Okay. kan kemarin dikumpulkan panitia seperti itu. Hewan sembelihan kurbannya berapa? 3. Hewan sembelihan tadi dapatnya dari mana? Dari Iuran tadi. iuran kasih kan? Saya sarankan jangan. Kecuali ada dari pihak ketiga yang bukan urunan. Misal nih dari perusahaan, silahkan. Dari mana? Dari instansi, silahkan. Tapi kalau dari itu, begini Pak, kenapa saya bilang jangan? Kalau bisa jangan. Dari sekian banyak, dari 3 ekor hewan sembelihan tadi, kita ambil 10 kilo. Saya yakin enggak daging tok. Tambah tulangan, bikin sop tulang. Ambil. Itu sudah berapa? Berapa bagian dari kita yang kita ambil? Pertanyaan kedua, itu punya siapa? Panitia itu ada hak mengambil tidak? Tugas panitia adalah melaksanakan dan membagikan. Malam kemarin saya rapat di Al-Fajar. Teman-teman bilang, Pak Ustadz, kayak apa untuk panitia? Saya bilang, hitung jumlah jumlah yang menerima sesuai dengan kakak, anggaplah misalnya 300 jumlah kakak. Kemudian panitia berapa? 30 saya bilang kali 2 berarti 360. Timbang tuh 360 bungkus dengan berat yang sama. Anggaplah misalnya satu orang dapat setengah kilo. Berarti saya, Pak Lili, Pak Tio, Pak Selamat, Pak Eko, karena ikut kerja dapat 2 kresek. Sebagai tanda terima kasih ikut membantu. Kasih 2. Tapi timbangannya sama. Dengan timbangan yang sama dengan yang kita bagi keluar. Jangan dibedakan, samakan. Cuma dia dapat 2 sebagai upah kerja tadi, di situ tadi sebagai tanda terima kasih tadi. Pak Tio pulang sampai ke rumahnya, antari lagi 1. Kenapa? Karena dia 1 kakak. Hak sebagai masyarakat. Jadi dapat lagi di rumahnya. Jangan ngambil lebih. Kecuali misalnya nih, bisa begitu Pak Tio. Bisa begitu, hitung berapa. Panitia berapa? Panitia misalnya anggaplah 20 ada? Oh, 15. Oke. Anggaplah 15 orang. Panitia 15 orang. Hitung kayak tadi. Hitung jumlah dagingnya berapa. Terus satu bungkus itu dapat berapa on. Oh, sekian on dapatnya. Kali 15. Kalau misalnya dapatnya setengah kilo, kali 15, 7,5 kilo, Pak Tio ngambil 10 kilo, yang 2,5 kilo punya siapa? Makanya saya ini yang setuju saya Pak Ustadz, karena nanti kalau kayak itu masa ibaratnya diambil kan, yang lain nanti ikut-ikutan musuh. Nah, itu pasti tuh. Akhirnya banyak yang begitu daripada yang dibagi. Menang sendiri, kerja pun nanti tidak fokus. Wah, mau bakar sana. Itu yang dulu pernah seperti Jadi itu. itu makanya di mana-mana masalah seperti itu di mana-mana terjadi.
Di mana-mana terjadi. Mau tahu sendiri mau bakar. Biasanya kan kalau dibolehkan masak di situ kan, akhirnya di situ. Jadi urusannya nggak kelar. Kalau dilanggar kemarin, yang untuk tahun ini, saya sudah kondisikan. Kebetulan ada satu instansi perusahaan yang memberikan, dan saya sudah bilang, saya sudah ngomong, Pak, ini yang dari Bapak ada yang kami masak untuk panitia. Silahkan, bilang beliau, alhamdulillah. Berarti kan dikasih. Jadi saya bilang, potong itu duluan. Jadi didulukan motong itu yang dari perusahaan nanti. Didulukan motong, diambil sisihkan untuk yang bilang sampai dimasak tadi. Karena mereka tidak ngambil, mereka tidak. Jadi bagian mereka modelnya nggak mereka ambil. Diberikan ke yang sepertiga itu mereka nggak ngambil. Diberikan ke panitia. Boleh loh. Yap. Berkaitan dengan orang mau korban, tapi seseorang itu belum akikah. Jadi peraturannya bagaimana Pak? Apakah akikah dulu baru korban atau tidak akikah tapi berkorban? Akikah tidak terkait dan tidak tergantung kepada rentang waktu. Ibadah kurban tidak bisa setiap waktu. Kalau kemudian kita ada uang, pas kebetulan mau ibadah kurban, mending kurban duluan. Akikah bisa nanti. Dan yang kedua, akikah bukan kewajiban kita. Akikah adalah kewajiban orang tua kita. Kita tidak wajib akikah. Yang mampu ya silahkan. Mau akikah tiap tahun juga nggak apa-apa. Mau tiap bulan juga nggak apa-apa. Cuma itu bukan dibebankan kepada kita. Tapi kalau kurban, kita. Kalau misalnya, Pak, saya belum akikah, bolehkah kurban? Ya apa hubungannya akikah sama kurban? Ya kan? Akikah urusan orang tua, kurban urusan kita. Enggak masalah. Kita belum bisa mengakikai anak-anak kita. Terus? Korban dulu atau mengakikai anak-anak kita. Nah, kalau begitu, kita belum mampu, kemarin belum akikah anak, kemudian kewajiban kita itu masih ada. Kewajiban kita kepada anak kita. Kita mau ikut kurban, sebaiknya akikahkan anak dulu. Kalau kondisinya seperti itu. Karena itu kewajiban kita. Kewajiban sebagai orang tua. Dari 5 kewajiban orang tua kepada anak. Boleh. Akikah itu harus masak, boleh makan. Yang penting jangan nazar tadi. Dia akikah itu pun ada yang nazar. Kayak saya dulu. Saya bukan orang, saya pribadi. Itu akikah nazar. Lutfi mas. Enggak makan saya. Saya bilang apa? Kalau anakku laki-laki, kupotongkan sapi. Betulan pas keluar laki. Pusing kepala, duit enggak ada. Mulut terlanjur ngomong. Betul, akikah sapi. Beli sapi 1. Akikah, enggak makan Pak saya. Di luar nadar bisa. Akikah tadi. Iya. Iya. Ya. Akikah sapi itu bisa kayak kurban juga.
Apanya itu? Maksudnya mereka kan api bisa orang. Iya. Iya. Jadi laki-laki. Bentar. Kalau akikah. Jadi guru saya bilang begini. Kalau akikah 1 ekor sapi, maka jumlah orangnya laki-laki 3, perempuan 1 cukup. Atau perempuan semua 7 orang. Karena laki-laki dia 2 nama. Ada juga ulama yang mengatakan kalau dia 1 ekor sapi untuk akikah, ada yang membolehkan mau laki mau perempuan tetap 7 nama. Ada yang membolehkan seperti itu. Cuma yang saya dapat dari guru-guru saya seperti itu. Jadi 1 ekor sapi, kalau dia laki-laki hitung 2. Jadi laki-laki, anak laki-laki lagi 2 dah. Anak laki-laki lagi 3 orang laki-laki tambah 1 orang perempuan, berarti 7. Kurang dari 7 nggak apa-apa, lebih jangan. Boleh. Itu ketika memotong hewan selain daripada bersamaan dengan korban, tetap nggak boleh makan kita. Gimana itu? Nazar. Nazar tadi kan yang diterangkan motongnya pas kurban. Tapi kalau motongnya di luar hari raya kurban, tetap nggak boleh makan. Tetap nggak boleh. Nggak boleh kalau nazar. Pokoknya sendiri di belakang rumah boleh. Terima kasih Pak. Nadar itu bahaya. Tapi fadilahnya lebih besar. Fadilah keutamanya lebih besar. Keutamaannya jauh lebih baik. Memang jarang Pak, jarang orang yang melakukan itu. Jarang orang yang ikut kurban itu, kurban nazar itu jarang. Jarang sekali. Ya kita tidak tahulah namanya, atau karena orang yang nggak mau ngomong, ya ada juga. Nikah itu wajib ya? Wajib bagi orang tua. Bukan bagi anak. Kalau yang diakikahi nggak ada hukumnya. Yang orang tua. Wajib bagi orang tua. Orang tua semuanya ini. Ini wajib tapi gini, entar dulu, wajib itu ada batasannya. Kapan dia menjadi wajib? Saat mampu. Kalau enggak mampu, enggak wajib. Kayak haji. Orang haji. Apa hukum ibadah haji apa? Wajib. Wajib buat kita semua? Belum. Wajib saat mampu. Sudah dia gede, sudah mampu sendiri, kita juga mampu, itu kewajiban kita tetap. Ya tetap. Nah makanya saya dulu saya pernah bahas itu. Enggak masalah, berarti dia menggugurkan kewajiban orang tuanya. Kalau dia anak kita akikah sendiri karena kemampuan dirinya, maka anak itu menggugurkan kewajiban orang tuanya. Ya, bayar utang. Punya utang sama anak. Allah. Ini Pak, kita biasanya masih sudah dewasa dan belum berjalan. Tetap. Kalau belum diakikahkan. Kewajiban kita sebagai orang tua. 1, memberi nama dengan nama yang baik. Yang kedua, mengakikahkan jika mampu. Kewajiban orang tua. Yang ketiga adalah memberikan nafkah yang halal dan thayyibah. Halal dan baik. Keempat, memberikan
pembelajaran syariat tentang syariat agama Islam, khususnya ilmu tauhid. Yang kelima, menikahkan saat sampai waktunya. Itu kewajiban kita. Wajib tuh. Selesai kewajiban kita. Itu kewajiban terakhir bagi orang tua. Ada yang dididik cucu lagi. Jadi kalau orang tua mampu dan sebetulnya tahu kalau punya anak, anaknya belum diakikahkan, terus orang tua itu sebetulnya mampu Pak mengakikahkan atau beli hewan yang mau diakikah itu. Cuma nggak mau terus meninggal berarti dosa besar Pak. Ya iya Pak, tidak menjalankan kewajiban kok. Kewajibannya tidak dilakukan. Makanya dulu saya sudah pernah sampaikan, kalau kita belum mampu dari dulu sampai hari ini kita belum mampu, kemudian anak kita tumbuh dewasa, sampaikan dengan anak kita, jangan pernah malu. Le, kamu dulu mulai kecil, kamu belum Bapak akikahkan. Kenapa? Karena Bapak belum mampu. Iya Pak, aku tuh terus kayak gitu Pak. Yang perempuan juga semua, yang laki ini lupa. Jadi utang Allah itu yang berat. Ingatan malam ini berarti dalam. Ya Alhamdulillah, Insya Allah. Yang pertama masih dibilang itu. Sampaikan. Itu berada pada Saya Tetap kewajiban kita Pak. Iya. Tetap kewajiban kita sebagai orang tua. Iya, selama dia belum meninggal dunia, si orang tua tadi, tapi batasannya gini, selama kalau dia memang tidak mampu sampai dia meninggal dunia, maka kewajiban itu gugur. Kalau tidak mampu sampai meninggal dunia, maka kewajiban itu gugur dengan sendirinya. Yang tidak gugur itu orang tuanya mampu tapi tidak diakikahkan. Nah, itu yang kena. Itu yang tadi saya bilang, belajar miskin di mata Allah ya begini itu. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita khususnya tentang ibadah kurban, dan mudah-mudahan kita mampu dan dimampukan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, Allah cuma minta dirikan sholat, kemudian wanhar dan berkurbanlah. Mudah-mudahan, dan bagi bapak-bapak yang tahun ini ikut ibadah kurban, mudah-mudahan ibadah yang bapak-bapak lakukan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma dhahirna warzuqna آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال
وحسن الخواتيم تسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وتنفرج به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.